Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Ahmad Sinwan dari absen 39. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang soalan-soalan maupun PG, esai dan isian tentang kebangkitan Jepang setelah restorasi Meiji. Oke, langsung aja. Soal pertama yaitu pilihan ganda. Hakoichiyo adalah ideologi berasal dari ajaran agama yang dianut masyarakat Jepang, yaitu agama A. Buddha, B. Hindu, C. Sikh, D. Shinto, E. Konfusianisme. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Shinto. Karena ajaran Hakoichiyo itu 8 penjuru mata angin di bawah satu atap, berasal dari ajaran agama Shinto, agama asli masyarakat Jepang yang memuja banyak dewa atau kami. Lanjut soal nomor 2, yaitu adalah 8 penjuru mata angin di bawah Jepang adalah arti ajaran A. Amaterasu, B. Gunbatsu, C. Gimigayo, D. Meiji, E. Hakoichiyo. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Hakoichiyo. Karena 8 penjuru mata angin di bawah Jepang atau seluruh dunia di bawah satu atap adalah arti dari ajaran Hakoichiyo. Selanjutnya nomor 3. Petinggi militer Amerika Serikat yang memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang adalah A. MacArthur, B. Custer, C. Robert E. Lee, D. Matthew C. Perry, E. Theodore Roosevelt. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Matthew C. Perry. Karena Komodor Angkatan Laut Amerika Serikat, Matthew C. Perry, memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan-pelabuhan bagi kapal asing untuk berdagang pada tahun 1854. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu adalah Tenno menjadi kapal negara dan bersifat abadi karena dianggap keturunan Dewa Matahari yang disebut A. Amaterasu, B. Gunbatsu, C. Kimigayo, D. Meiji, E. Hokkaido. Jadi jawaban tepat adalah A. Amaterasu. Tenno atau Kaisar Jepang dianggap sebagai kepala negara dan bersifat abadi karena dianggap keturunan langsung dari Dewa Matahari yang disebut Amaterasu Omikami. Selanjutnya adalah nomor 5. Langkah-langkah restorasi Meiji mulai tahun 1867 dilaksanakan melalui 4 bidang berikut, kecuali A. Bidang pemerintahan, B. Bidang militer, C. Bidang industri, D. Bidang jasa, E. Bidang pendidikan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Bidang jasa. Restorasi Meiji dimulai pada tahun 1867 dilaksanakan melalui reformasi di 4 bidang utama, yaitu ada pemerintahan, ada militer, industri, dan pendidikan. Oke, selanjutnya bagian B, yaitu pilihan ganda kompleks. Jadi ini ada beberapa jawaban, jadi kita harus menentukan apa jawaban yang salah. Yang pertama ada jawaban Hakoichiyo adalah ideologi berasal dari ajaran agama Shinto yang dianut masyarakat Korea. Terus ada Hakoichiyo ini menurut Shintoisme diperintahkan oleh Jimmu Tenno atau Tenno pada tahun 660 sebelum Masehi. Terus ada Tenmo merupakan penjelmaan dewa bulan yang dapat dianggap akan memberikan kesejahteraan bagi keluarga besar di dunia ini. Terus ada Jepang baru menyadari bahwa terbelakangnya mereka dibandingkan negara-negara lainnya di dunia setelah datangnya Komodor Amerika Serikat Matthew C. Perry. Terus ada Jepang itu ingin bebas, tidak mau diadakan restriksi atau pembatasan imigrasi yang dilakukan oleh negara-negara lainnya. Jadi jawabannya benar ini adalah dari B, C, D, dan E. Karena A itu pertanyaan ini salah karena Hakoichi itu berasal dari ajaran agama Shinto yang dianut masyarakat Jepang, bukan Korea. Oke, selanjutnya ini ada isian singkat. Jadi ini ada beberapa soal yang akan saya jawab. Jadi langsung aja, yang pertama itu ada menambah produksi teh dan sutra karena dua bahan komoditas ini laku keras di pasar dunia. Langkah-langkah restorasi Meiji di bidang. Jadi jawaban yang tepat adalah industri.
Karena itu restorasi Meiji mencakup modernisasi Jepang secara menyeluruh, terus termasuk di bidang ekonomi dengan fokus pada komunitas ekspor seperti teh dan sutra. Terus selanjutnya itu ada soal yaitu wajib belajar untuk anak diberlakukan bagi semua penduduk pada umur. Jadi jawaban itu adalah 6 tahun. Karena penerapan wajib belajar pada usia 6 tahun adalah bagian dari reformasi pendidikan yang dilakukan selama restorasi Meiji untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat. Lalu selanjutnya ada Jepang akhirnya berhasil menguasai negara-negara di sekitarnya seperti Korea, Cina, dan bahkan mampu mengalahkan salah satu negara barat pesaingnya, yaitu jawabannya yang tepat adalah Rusia. Jadi Jepang itu mengalahkan Rusia dalam perang Rusia-Jepang dari tahun 1904 sampai 1905. Sebuah peristiwa penting yang menunjukkan status Jepang sebagai kekuatan militer modern yang setara dengan negara-negara barat. Oke, selanjutnya itu adalah pemerintahan di Jepang dipegang oleh golongan militer atau Gobatsu yang sifatnya. Jadi jawabannya adalah fasis atau totaliter. Jadi pada periode yang sebelum dan selama Perang Dunia II, pemerintahan Jepang didominasi oleh militer atau disebut Gunbatsu dengan ideologi yang bersifat fasis atau totaliter. Lalu yang terakhir itu adalah kekuasaan pencerahan dan pemerintahan waktu itu bertujuan menggabungkan kemajuan barat dengan nilai-nilai tradisional ketimuran adalah arti kata. Jawabannya adalah restorasi Meiji. Jadi slogan utama restorasi Meiji adalah Wakon Yosai, semangat Jepang pengetahuan barat, yang mencerminkan tujuan menggabungkan teknologi dengan sistem barat dengan nilai-nilai tradisional Jepang. Oke, kita akan masuk soal yang terakhir, yaitu uraian atau esai. Jadi ada 4 soal. Yang pertama itu adalah kita tuh uraikan langkah-langkah restorasi Meiji di bidang pendidikan. Jadi jawaban itu adalah langkah-langkah restorasi Meiji itu di bidang pendidikan meliputi pembentukan sistem pendidikan modern, pengiriman pelajar ke luar negeri, dan pendirian universitas serta sekolah-sekolah bergaya barat. Terus selanjutnya itu adalah mengapa Jepang itu memerlukan ruang hidup baru atau Lebensraum, dan jelaskan. Jadi itu Jepang memerlukan ruang hidup baru atau Lebensraum karena pertumbuhan populasi yang tinggi dan keterbatasan sumber daya alam yang ada dalam negeri sehingga membutuhkan wilayah baru untuk ekspansi dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Lalu ada jelaskan salah satu penyebab restorasi Meiji. Jadi salah satu penyebab restorasi Meiji itu adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan isolasi Koshogunan Tokugawa dan tekanan dari negara-negara barat yang memicu keinginan untuk modernisasi dan memperkuat negara. Lalu yang terakhir itu ada di dalam politik Hakko Ichio mempunyai arti tertentu, jelaskan. Jadi dalam politik Hakko Ichio berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap yang menjadi slogan untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang. Oke, itu aja soal-soalan dari saya mempresentasikan tentang PG, terus ada uraian, lalu ada pilihan ganda kompleks. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.